Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara Mansyur dengan NIM 2404075120004, nomor urut 27 dari kelas BC 241. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar IPS pada bagian sosiologi. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa itu sosiologi. Nah, pengertian dari sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar individu dan kelompok, serta proses sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sosiologi pun lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami tantangan sosial, konflik, perubahan, dan struktur masyarakat secara ilmiah. Ilmu ini bukan hanya sekedar memahami fenomena sosial, tetapi juga berusaha mencari pola dan keteraturan dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun istilah sosiologi pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte, seorang filsuf asal Perancis pada abad ke-19, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia menciptakan istilah ini dari dua kata, yaitu cosius atau bahasa Latinnya yang berarti teman atau kawan, dan logos bahasa Yunani yang berarti ilmu. Sosiologi pun membahas berbagai aspek kehidupan sosial seperti norma, nilai, struktur sosial, lembaga sosial, proses sosial, perubahan sosial, serta perilaku individu dan kelompok dalam konteks sosial tertentu. Nah, adapun pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Auguste Comte, yaitu sosiologi adalah ilmu positif yang mempelajari masyarakat secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, Emile Durkheim, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berbeda di luar individu dan mengendalikan individu. Dan yang terakhir, Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial manusia untuk sampai pada penjelasan sebab akibat dan tindakan tersebut. Selanjutnya pada konsep dasar sosiologi. Nah, konsep dasar dalam sosiologi ini adalah landasan penting yang digunakan untuk menganalisis dan memahami realitas sosial. Berikut ini adalah konsep-konsep dasar utama dalam sosiologi. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, terikat oleh norma, nilai, dan kebudayaan yang sama. Masyarakat merupakan objek utama kajian sosiologi. Yang kedua, individu. Individu adalah satuan terkecil dalam masyarakat. Dalam sosiologi, individu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena manusia selalu berinteraksi dan hidup bersama. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi ini menjadi dasar terbentuknya struktur sosial dan kelompok sosial. Yang keempat, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar nilai, norma, peran, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses ini, seseorang dibentuk menjadi anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya, status dan peran sosial. Nah, status sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat seperti sebagai pelajar, guru, mahasiswa, atau kepala keluarga. Sedangkan peran sosial adalah harapan terhadap perilaku yang sesuai dengan status yang dimiliki seseorang. Jadi, status mempengaruhi peran seseorang. Selanjutnya, pada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan, tujuan, atau kepentingan yang sama, serta melakukan interaksi sosial. Contohnya, keluarga, komunitas, serta organisasi. Selanjutnya, nilai sosial. Nilai adalah pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, dan penting. Nilai menjadi dasar untuk norma sosial dan membentuk perilaku manusia. Yang terakhir, pada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pelapisan dalam masyarakat berdasarkan faktor ekonomi,
pendidikan, pekerjaan, atau keturunan. Contohnya kelas atas, menengah, dan bawah. Baik, setelah materi yang saya paparkan tadi, adapun kesimpulan dari saya yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial memiliki peran vital dalam memahami kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dan pendekatan objektif. Sosiologi mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks sosial, termasuk hubungan antar manusia, nilai dan norma, struktur masyarakat, dan perubahan yang terjadi. Nah, melalui konsep-konsep dasar seperti interaksi sosial, sosialisasi, norma, nilai, dan stratifikasi, sosiologi membantu kita menjadi lebih sadar akan peran kita dalam masyarakat, menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, dan diskriminasi secara kritis. Nah, mengembangkan toleransi dan pemahaman terhadap keberagaman budaya dan struktur sosial, memprediksi arah perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi, serta menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. Jadi, sosiologi bukan hanya untuk memahami apa yang terjadi, tetapi juga mengapa itu terjadi dan bagaimana kita bisa meresponnya. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan kita untuk berpikir terbuka, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.